Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan sukacita dan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 123. Dalam badai hidupku, Yesus ku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Roh Kudus bersinar terang, maka hatiku senang. Amanku dipimpinnya, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Ku mengangkat laguku dan berdoa tajamu. Walau marah menyesal, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudari sekalian. Senang dapat menjumpai saudara lagi dalam acara Doa Keluarga GKI Delima. Terlebih lagi pada bulan Oktober ini kita ada dalam bulan keluarga. Karenanya tema yang saya ajak kita renungkan pada saat ini adalah Fondasi Kokoh Keluargaku. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Ini merupakan bagian terakhir dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang terlintas dalam
pemikiran saudara ketika mendengar kata fondasi? Tentu kita tahu bahwa ketika seseorang membangun, misalnya membangun rumah, maka fondasi merupakan hal yang sangat penting. Fondasi yang kokoh membuat sebuah bangunan dapat bertahan meskipun diterpa angin, hujan, bahkan badai. Tapi ketika sebuah rumah dibangun di atas fondasi yang tidak kokoh, bisa jadi ketika tidak ada badai, rumah itu berdiri kokoh. Tapi ketika ada angin, ada hujan, ada badai, maka rumah itu bisa roboh. Saudara-saudara, itulah ilustrasi yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam penutup khotbahnya yang terkenal dengan nama khotbah di bukit, saudara-saudara. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, mengilustrasikan bahwa ada dua tipe orang. Yang seorang adalah orang yang bijaksana dan yang seorang adalah orang yang bodoh. Apa bedanya orang yang bijaksana dan orang yang bodoh? Dalam kata-kata Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Siapa yang disebut orang yang bijaksana? Dan siapa yang disebut orang yang bodoh? Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan yang Tuhan Yesus katakan dan yang melakukannya. Berarti orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Itulah orang yang bijaksana, yang sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Tetapi kalau seseorang cuma mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, apa bedanya, saudara? Rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas batu itu perlu waktu lebih lama untuk membangunnya. Lebih sulit, tapi lebih kuat, saudara-saudara. Tapi kalau di atas pasir, ketika musim panas, ketika ada keadaan biasa-biasa saja, maka rumah itu kokoh, kuat. Tapi ketika ada hujan, banjir, apalagi badai, maka rumah yang dibangun di atas pasir akan roboh. Tapi rumah yang dibangun di atas batu tetap kuat. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang kehidupan kita. Atau juga bisa berbicara tentang kehidupan keluarga kita. Kehidupan rumah tangga kita. Fondasi seperti apa yang kita bangun dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga atau rumah tangga kita. Saudara-saudara, saya berharap kita semua membangun hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, ya, dengan fondasi yang kokoh.
yaitu ketika kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya senang mendengar firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itulah orang yang membangun di atas fondasi yang kokoh. Terlebih lagi ketika memang hidup tidak bisa terhindar dari badai. Kita diingatkan bahwa hidup tidak selalu menghadapi langit yang selalu cerah. Langit yang selalu biru, tapi bisa jadi mendung. Bisa jadi hujan. Bisa ada banjir, bisa ada badai. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, apakah keluarga kita, hidup kita tetap kokoh? Atau hidup kita menjadi goncang bahkan roboh? Saudara-saudara, kita mengalami berbagai tantangan kehidupan, dan itu bisa dikatakan badai yang datang dengan tidak terduga. Ya. Apalagi di masa pandemi ini, saudara, seseorang diminta untuk betul-betul kuat menghadapi berbagai badai. Bisa badai itu dalam rupa, dalam bentuk ada anggota keluarga yang sakit. Badai itu bisa dalam bentuk bahkan ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan. Badai itu bisa dalam bentuk kehilangan pekerjaan, keluarga atau orang yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kehilangan pekerjaan, atau juga anggota keluarga ada yang mengalami stres, dan berbagai bentuk badai kehidupan lainnya. Tapi yakinlah saudara-saudara, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan bukan hanya mendengarkan firman-Nya, tapi mau berpegang pada firman Tuhan itu, mau melakukan firman Tuhan itu, maka kita mempunyai fondasi yang kokoh. Fondasi keluarga kita kuat. Nah, tantangan kehidupan bisa dari hal yang tidak terduga di luar hidup kita. Kalau kita tidak waspada, tantangan kehidupan juga bisa ada dalam rumah tangga kita. Dalam bentuk mungkin keluarga yang tadinya harmonis, tapi mungkin karena keseringan di rumah. Ada nggak yang karena keseringan di rumah semua? Tadinya kalau jarang ketemu harmonis, lalu sering ketemu di rumah, jadi cekcok. Belum lagi sering ketemu di rumah, ya, lalu penghasilan mungkin menurun, atau ada hal lainnya. Nah, ada kecekcokan. Tapi kalau terjadi hal seperti itu, apakah kita ingat apa yang Tuhan firmankan kepada kita? Dan bukan hanya kita ingat apa yang Tuhan firmankan kepada kita, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan ingin kita hidup dekat dengannya. Tuhan ingin kita tetap mengasihi anggota keluarga kita. Tuhan ingin kita tetap beriman teguh. Memiliki iman, memiliki kasih, memiliki pengharapan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia membangun hidupnya, hidup keluarganya di atas dasar yang kokoh. Bagaimana fondasi kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara? Biarlah dari firman Tuhan ini kita bertekad mau mempunyai fondasi kehidupan keluarga yang kokoh, yaitu keluarga yang mau dengar dengan firman Tuhan dan melakukan
menyertakannya. Keluarga yang tetap mempunyai iman, harap, dan kasih ketika badai apapun menerpa. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Shalom, saudara-saudara kekasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat berkumpul dalam kebaktian di mana untuk dapat beribadah dengar sabda-Mu. Tuhan, kami bersyukur hari ini baru saja kami mendengar firman Tuhan di mana atas fondasi yang kokoh dalam kehidupan ini sehingga dalam iman yang kuat, baik di dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, baik di dalam aspek kehidupan kami, hari lepas hari, walaupun dilanda berbagai masalah, tapi kami tetap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, berilah kami fondasi yang kokoh pada setiap kami. Tanpa pertolongan Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tolonglah Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk acara bulan keluarga di GKI Delima dalam bulan Oktober ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam bulan ini menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mau berdoa untuk negara kami Republik Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan tetap mau mengasihi kami dari pimpinan yang tertinggi hingga pimpinan yang terendah. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu saja Tuhan, agar Indonesia dalam keadaan damai dan sejahtera dari Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, walaupun COVID-19 ini sudah landai, kami tetap memohon perlindungan-Mu. Biarlah COVID-19 ini Tuhan dapat diatasi dengan baik. Biarlah negara kami boleh tetap aman dan tentram. Berkatilah negara kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang sedang berbaring di tempat tidur. Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kekasih kami. Berkati tangan-tangan perawat, tangan-tangan dokter, para medis Bapa. Berikan obat yang tepat bagi orang yang sakit. Tolonglah Tuhan, kami memohon padamu. Engkau memberkati dokter-dokter ini semua, sehingga pasien-pasien dapat sembuh. Tuhan, hari ini tepat tanggal 16 Oktober yang membawa firman Tuhan hari ini Ibu Meta Sartika berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tambahkan lagi 1 tahun untuk Ibu Meta Tuhan. Terima kasih, berkatilah pelayanannya, berkatilah Tuhan keluarganya dengan anak, cucu, Pak Untung dan Ibu Selvi Tuhan. Berilah kesehatan yang prima dan Tuhan melindungi keluarga ini. Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu saja. Tolonglah Bapa, bimbinglah kami, aturlah hidup kami Tuhan, tiap langkah dan perbuatan kami Tuhan atur sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Engkau senantiasa. Karena kami tahu bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Dengarlah Tuhan doa dan permohonan kami ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 289. Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan